para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat siang dan selamat datang di acara orasi debat visi misi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2026-2027. Sebagai wadah yang membantu menerapkan nilai-nilai demokratis di tengah kampus, KPU kembali hadir menjawab kebutuhan setiap mahasiswa agar dapat berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka untuk 1 tahun ke depan. Sebelumnya, kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa bahwa pemilihan Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen akan dibuka secara resmi di akhir acara hari ini. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda mendengarkan pemaparan dari kedua calon presiden sebelum menggunakan hak suara Anda. Perkenalkan, saya Filbert yang telah diberikan mandat oleh KPU Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen untuk menjadi pembawa acara pada debat calon presiden Himpunan Program Studi Manajemen periode 2026-2027. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Alfonsius SE, MSI, CSMA, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Selanjutnya, Ibu Elizabeth Marina Sari Lintong, SSOS, M4, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2025-2026, Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2025-2026 dan periode 2026 dan 2027, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Demi kelancaran debat hari ini, kami harap para calon presiden, tim sukses maupun tamu undangan dapat mematuhi tata tertib debat calon presiden 2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk calon presiden, 1. Calon presiden akan diberikan waktu untuk berbicara yang tidak dapat dipotong oleh calon presiden lainnya. 2. Waktu akan dihitung mundur ketika calon presiden mulai berbicara. Dan moderator akan menghentikan pemaparan calon presiden ketika waktu selesai. 3. Calon presiden tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon presiden lain. Selanjutnya, tata tertib untuk juru kampanye atau tim sukses. 1. Tim sukses dilarang melontarkan sorakan selama acara debat berlangsung. 2. Tim sukses dilarang memprovokasi calon presiden maupun tim sukses calon presiden lainnya. 3. KPU Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen berhak memberikan peringatan dan mengambil tindakan kepada tim sukses yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Sebelum memulai debat hari ini, kita akan memulai dengan doa pembuka. Doa akan dipimpin oleh Saudari Delovani. Kepada Saudari Delovani, dipersilakan. Baik, saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Bagi teman-teman yang mempunyai kepercayaan lain dapat menyesuaikannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dan sehat dan untuk mengikuti acara pada hari ini. Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memimpin setiap proses yang akan berlangsung, agar semuanya berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan rencana kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia, peserta, serta setiap pihak yang terlibat, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan jujur. Kami juga berdoa agar proses rangkaian acara ini menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kita semua. Dan sekiranya siapapun yang terpilih nanti dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mampu melayani dengan rendah hati, serta membawa organisasi ini semakin maju dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyertai acara ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sampaikan kepada MC.
Terima kasih kepada Saudari Dilovani yang telah menuntun kita dalam doa pembuka. Berikutnya, saya mengundang hadirin sekalian untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita juga akan menyanyikan Himne Universitas Pelita Harapan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Program Studi Manajemen, Bapak Dr. Alfonsius SE, MSI, CS, MA. Kepada Bapak Dr. Alfonsius, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutan. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita. Bisa berkumpul tempat ini tidak terasa ya, sudah setahun masa bakti HMPSN. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya, bisa melewati tahun ini hingga akhir ini. Kita jumpa lagi di sesi orasi KPU ya. Kita berharap acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kandidat yang mencalonkan diri nanti bisa membawakan visi dan misi
dan bagi tim sukses bisa melihat ya kandidat ini, kira-kira menurut Anda mana yang terbaik, bisa menggunakan hak pilih masing-masing yang ada, sehingga nanti Presiden HMPSM yang terpilih nantinya bisa melaksanakan tugas ya pelayanan himpunan mahasiswa dengan lebih baik lagi ya, dan membawa mahasiswa ke arah yang lebih baik. Kita harapan kegiatan ini tidak hanya rutinitas, tapi kita bisa melihat potensi ya, masing-masing mahasiswa bisa lebih berkembang, tidak hanya teori tapi bisa belajar berorganisasi walaupun dalam skala universitas. Harapannya kegiatan ini bisa menolong ya bagi yang terlibat, nantinya bisa menjadi bekal untuk masa depan ya, baik nanti di lingkungan kerja ataupun nanti berorganisasi di baik profit ataupun non profit. Oke. Mari kita sukseskan kegiatan ini sehingga nanti bisa berlangsung dengan lancar dan presiden yang terpilih nantinya bisa membawa ya nama baik program studi ke arah yang lebih lagi. Oke. Serasa itu sambutan dari terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alfonsius yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2025-2026, Saudari Valencia Chandra. Kepada Saudari Valencia, kami persilakan. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Daniel Kasa Agustinus, SMMFR, BSc selaku Head of UPH Medan, Bapak Alfonsius, SE, MSI, CSMA selaku Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Elizabeth Marina Salentong, SOS, MPAR selaku dosen pembina HMPSM, serta Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, rekan-rekan calon pengurus HMPSM periode 2026-2027, serta seluruh keluarga besar HMPSM yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Esa atas kasih, penyertaan, dan anugerahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang baik untuk mengikuti rangkaian acara regenerasi kepengurusan HMPSM serta orasi KPU calon presiden HMPSM tahun 2020. Hari ini bukan hanya tentang pergantian kepengurusan, tetapi juga tentang kepemimpinan, lahirnya visi baru dan komitmen untuk terus membawa HMPSM menjadi organisasi yang bertumbuh, berdampak, serta melayani dengan integritas. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus HMPSM periode 2025-2026. Terima kasih atas dedikasinya, kerja keras, waktu, tenaga, dan hati yang telah diberikan selama satu periode kepengurusan. Setiap pencapaian yang telah diraih adalah hasil dari kerjasama dan komitmen kita bersama. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat bertumbuh dan melayani bersama kalian. Kepada calon pengurus HMPSM periode 2026-2027, saya berharap kalian dapat melanjutkan fondasi yang telah dibangun, berani membawa inovasi, serta menjadi pemimpin yang melayani, bukan hanya memimpin. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan kata terakhir. Semoga Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah dan pelayanan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Valencia atas kata sambutannya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari kedua calon presiden, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator hari ini. Moderator hari ini merupakan Saudari Mitsa Mevliani dari Program Studi Manajemen Perhotelan Angkatan 2024. Beliau merupakan Head of Internal Relations Department Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen UPH Medan Kampus
periode 2025-2026. Beliau juga merupakan part of mentoring periode 2025-2026. Kami persilakan kepada Saudari Mitchell untuk memimpin alur debat. Terima kasih Saudara Filbert. Para hadirin sekalian, berikut kita akan memasuki inti acara, yaitu debat calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Debat hari ini akan dibagi dalam 4 segmen. Segmen 1, kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi serta program kerja unggulan dari masing-masing calon presiden. Di segmen 2, para calon presiden akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh para panelis. Dilanjutkan dengan segmen 3, para calon presiden akan saling bertanya, menyanggah, ataupun beradu argumen. Kemudian diakhiri dengan segmen 4, di mana para calon presiden akan menjawab aspirasi-aspirasi dan pertanyaan dari forum terbuka. Sebagai moderator, tugas saya adalah mengingatkan calon presiden jika waktu sudah habis, dan apabila masih ada waktu yang tersisa, saya juga akan menanyakan apakah calon presiden ingin melanjutkan pemaparannya atau apakah memang dirasa sudah cukup. Orasi dan debat visi misi calon presiden akan kita mulai dari segmen 1, di mana masing-masing calon presiden akan diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan visi dan misi dan program kerja apabila terpilih sebagai presiden dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen untuk periode 2026-2027. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari kedua calon presiden, izinkan saya memperkenalkan kedua calon presiden yang akan dimulai dari Capres 01, Yolanda Mariam Hutauruk. Calon Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen nomor urut 01 yang kerap disebut sebagai Capres 01 merupakan Yolanda Mariam Hutauruk dari Program Studi Manajemen Angkatan 2025. Yolanda Mariam Hutauruk merupakan Champion of Wahidin Cup 2023, Champion of Pekan Olahraga of Kota Medan atau PONKOT 2023, Speech and Student Pledge UPH Festival 2025. Saya persilakan Yolanda Mariam Hutauruk untuk memasuki area debat. Selanjutnya, Capres 02, Enola Teresia. Calon Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen nomor urut 02 yang kerap disebut sebagai Capres 02 merupakan Enola Teresia dari Program Studi Manajemen Angkatan 2025. Enola Teresia merupakan Silver Medal International Science Olympiad 2023 Edu Expo English kategori, Silver Medal OSN 2024 Economics kategori, Silver Medal OPGN 2024 Economics kategori. Saya persilakan Enola Teresia untuk masuki area debat. Baik, kita akan mulai segmen pertama ini dengan Capres 01. Kami persilakan Capres 01 Yolanda Mariam Hutauruk untuk berpindah ke podium. Baik, kepada Capres 01, Yolanda Mariam Hutauruk, waktu 15 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih MC. Selamat sore kepada seluruh hadirin sebelumnya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Kasa Agustinus selaku Head of UPH Medan, Bapak Alfonsius Esa MSI selaku Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Elizabeth Marina Sarelentong selaku Dosen Pembina HMPSM, Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, serta seluruh hadirin yang ada di sini. Saya, Capres 01 Yolanda Mariam Hutauruk, ingin menyampaikan visi misi serta program kerja yang telah saya rancang dalam persiapan selama 1 tahun nantinya jika saya terpilih menjadi presiden. Dengan itu, saya membawa visi core. Menjadikan HMPSM UPH Medan sebagai organisasi mahasiswa yang terkemuka, progresif, dan berwawasan global yang berfungsi sebagai platform utama
dalam memberdayakan mahasiswa manajemen untuk mencapai keistimewaan akademik, inovasi berwirausaha, dan keunggulan kepemimpinan strategis di dalam dunia bisnis modern dan sektor perhotelan. Core terdiri dari C. Competence, fokus pada penguatan kemampuan akademis, logika bisnis, dan keahlian praktis mahasiswa agar siap bersaing di industri. O. Optimization, memaksimalkan segala potensi, bakat mahasiswa, dan sumber daya organisasi secara efisien demi mencapai hasil yang terbaik. E. Relevance, menghubungkan teori manajemen yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata di dunia industri dan perhotelan modern. E. Ethics, menanamkan nilai-nilai profesionalisme, tanggung jawab, integritas, dan moral yang tinggi dalam karakter setiap mahasiswa. Dan untuk mencapai visi saya mempunyai misi GROW, mengarahkan pergerakan strategis organisasi yang berkomitmen untuk menumbuhkan, memperluas, dan mengakselerasikan potensi mahasiswa manajemen secara berkelanjutan. Melalui misi ini, organisasi tidak hanya berfokus pada pengembangan internal, tetapi juga aktif membangun jembatan emosional dan profesional antar mahasiswa dengan dinamika industri global dan sektor perhotelan. GROW terdiri dari G, Global Mindset, memperluas wawasan mahasiswa agar mampu berpikir luas, adaptif, dan siap menghadapi tren serta tantangan ekonomi internasional. R, Readiness, mempersiapkan mental keterampilan dan profesionalisme mahasiswa sebelum lulus agar siap langsung terjun ke dunia kerja atau bisnis. O, Opportunity, menciptakan wadah, jaringan, dan kesempatan baru bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi minat kewirausahaan serta pengembangan karir. W, Workforce Impact, memastikan lulusan manajemen memiliki nilai jual tinggi market value yang mampu memberikan kontribusi dan dampak positif yang nyata di industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan action plan saya dan program kerja yang telah saya persiapkan. Dimulai dari timeline, yang pertama ada DOTS, TEL, Market Insight. Selanjutnya, ada The Management Master Chef, Synebis, dan Dealmaker. Dan yang terakhir, ada Poise, Spill the MGP, and Mind Reads. Yang pertama adalah DOTS. Merupakan sebuah agenda yang diwajibkan untuk mahasiswa-mahasiswi baru untuk membangun kedekatan dan solidaritas di antara mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen dan manajemen perhotelan. Selanjutnya ada TEL. Merupakan program kerja akademik yang membantu mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen untuk mencapai dan menguasai materi perkuliahan secara lebih optimal yang akan dilaksanakan selama semester genap dan semester ganjil. Selanjutnya ada Market Insight. Adalah program kerja berbentuk kunjungan dan praktek audit langsung ke hotel bintang 4 atau bintang 5 atau properti premium untuk membangun wawasan mahasiswa-mahasiswi serta memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa-mahasiswi manajemen dan manajemen perhotelan nantinya. Nantinya program ini akan berkolaborasi dengan Hospitality Club. Selanjutnya ada The Management Master Chef. Kegiatan yang mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan seni memasak mereka dengan mengikuti kompetisi seperti business pitching. Program ini menantang mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan ide bisnis kuliner yang kreatif dan menarik. Dengan adanya proker ini, kami berharap untuk memberikan peluang nyata bagi para calon wirausaha muda nantinya untuk mematangkan konsep bisnis mereka. Selanjutnya ada Synebis, berbentuk kegiatan nonton bareng, yaitu seperti film atau dokumenter bisnis, dan dilanjutkan dengan diskusi santai bersama dosen manajemen inti. Selanjutnya ada Dealmaker, berbentuk kegiatan workshop interaktif yang mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk merasakan simulasi negosiasi bisnis, pembuatan program proposal kerjasama yang mengikat, dan trik melakukan pitching ke calon sponsor. Selanjutnya ada Poise, merupakan workshop yang mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk lebih berinteraksi dengan adanya simulasi peran, yaitu role play, dan sesi berbagi, yaitu sharing session, bersama praktisi industri nantinya. Selanjutnya ada Spill the MGP, merupakan program kampanye digital berkelanjutan di Instagram dan TikTok yang menyajikan konten microblog, reels, serta poster mingguan seputar studi kampus. Dan yang terakhir ada Mind Reads. Mahasiswa-mahasiswi diajak untuk ikut berkompetisi dengan menetapkan cerdas cermat serta secara berkelompok yang nantinya akan memadukan pengetahuan umum dan logika manajemen dan kuis pop culture yang seru. Sekian pemaparan visi misi dari saya. Terima kasih. Kepada Capres 01 masih ada waktu yang tersisa. Apakah masih ada yang ingin tambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, Capres 01 dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Capres 02. Kami persilakan Capres 02, Enola Teresia, untuk berpindah ke podium.
Kepada capres 02 Enola Teresia, waktu Anda 15 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan orasi visi dan misi dan program kerja calon presiden yang mahasiswa program studi manajemen. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Daniel Asa Agustinus selaku Head of UPH Medan Campus, Bapak Alfonsius selaku Ketua Program Studi Manajemen, Student Development and Alumni Engagement, Majelis Perwakilan Mahasiswa UPH Medan Kampus, dan para penulis, seluruh jajaran panitia KPU 2026, serta seluruh hadirin yang hadir baik secara online maupun offline. Perkenalkan, saya Enola Teresia dari Program Studi Manajemen sebagai kandidat presiden himpunan mahasiswa manajemen dan nomor urut 02. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan visi misi timeline, kepengurusan serta program kerja yang telah saya rancang untuk 1 tahun ke depan. Visi saya itu untuk menjadikan HMPS Manajemen UPH Kampus Medan sebagai organisasi yang adaptif, kolaboratif dan berorientasi pada masa depan dalam memfasilitasi pengembangan kompetisi akademik, profesional, kepemimpinan, serta kewirausahaan mahasiswa program studi manajemen dan manajemen perhotelan agar menjadi lulusan yang siap menghadapi tantangan dan industri dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan visi yang saya ambil yaitu next. Yang pertama itu ada nurture. Di sini saya membina potensi mahasiswa melalui lingkup sportif, kolaboratif, serta mendorong pembangunan karakter. Yang kedua ada empower, untuk memberdayakan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik, kepemimpinan, kewirausahaan, dan serta soft skill. Dan yang ketiga ada explore, mendorong mahasiswa untuk terus mengeksplorasi peluang pengalaman, inovasi teknologi, serta wawasan baru guna untuk memperluas perspektif dan meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja. Dan yang keempat ada transform, yaitu untuk menciptakan perubahan yang positif melalui pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi sehingga mahasiswa mampu berkembang menjadi individu yang adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan misi saya yaitu PACE. Yang pertama itu ada P, yaitu prepare, untuk mempersiapkan mahasiswa program yang mendukung pengembangan akademik, kepemimpinan, karir, kewirausahaan, serta kesiapan menghadapi dunia industri. Yang kedua itu ada adapt, mendorong mahasiswa untuk mampu beradaptasi menghadap perkembangan teknologi, kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, dan dinamika dunia kerja dan perubahan global melalui pembelajaran di depan. Yang ketiga ada connect. Di sini saya akan membangun kolaborasi dan memperluas jejaring dengan mahasiswa, dosen, alumni, organisasi, serta mitra industri. Dan yang keempat ada elevate, yaitu meningkatkan kualitas mahasiswa melalui penguatan kompetensi, pengalaman organisasi, profesionalisme, serta budaya belajar yang berkelanjutan agar mampu memberikan dampak positif yang terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan timeline atau kompetensi saya selama 1 tahun. Untuk tahun pertama itu ada DOTS, yang kedua itu ada thesis lab 1, yang ketiga ada host, yang keempat ada future mind, dan pada tahun kedua itu ada thesis lab 2, workshop, workscape, dan book planner, dan pada timeline ketiga ada sound dan juga workscape. Selanjutnya, untuk di DOTS ini akan di Day of Togetherness Sharing ini akan dikoordinasikan oleh Departemen Hubungan Internal dan juga Unit Layanan Manusia Mentoring pada September 2006 yang tagline-nya One Step Closer, One Bond Stronger. Nah, di sini di DOTS ini program itu untuk mengenalkan penguatan hubungan antara mahasiswa baru yang untuk dirancang untuk membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antara program manajemen dan juga manajemen perhotelan. Dan di sini tujuan saya itu untuk memperkenalkan visi misi dan peran anggota MPSM kepada mahasiswa-mahasiswi, dan juga di sini sistem kegiatannya saya akan melaksanakan secara onsite selama 2 hari, yaitu terdiri dari 2 batch. Dan rangkaian kegiatan ada perkenalan PSM, sesi games interaktif, sesi bonding, group activities, sharing session, dan juga closing ceremony dan announcement. Selanjutnya, di sini ada kedua thesis lab yang akan dikoordinasikan untuk Departemen Pengembangan Wawasan dan Penalaran pada September 2006 dan Januari 2007, dan dengan tema Your Path to Better Research.
Nah, di sini sistem ini saya tujukan untuk para mahasiswa terakhir untuk membantu dalam menganalisis data dan juga mengimplementasikan data melalui dosen dan juga alumni dan praktisi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan dan analisis data skripsi. Dan dalam kegiatan ini saya akan membagi dengan dua hari, yaitu style on-site. Yang pertama itu ada research method dan data analysis workshop SPSS hands-on practice. Day 2 data interpretation and research writing, research klinik bersama dosen dan alumni. Dan tujuannya ini untuk peserta mahasiswa program studi manajemen dan manajemen perhotelan pada tahun 2024 ke atas. Dan selanjutnya ada host, yaitu hospitality operation and service tour yang akan dikoordinasikan oleh Departemen Hubungan Internal dan juga UKM Hospitality Club yang akan diadakan pada September 2026. Nah, tujuan dari kegiatan host ini khusus untuk manajemen hospitality untuk kunjungan industri yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang dari pembelajaran di kampus bisa langsung direalisasikan di perhotelan, dan tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa operasional hotel dan standar pelayanan profesional. Tujuannya itu yang kedua memberikan pengalaman belajar langsung sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja di industri hospitality. Dan sistem kegiatannya itu terdiri dari 1 hari yang rangkaian kegiatannya ada 5. Yang pertama itu ada hotel introduction, yang kedua hotel operation tour, yang ketiga ada mini job shadowing, yang keempat ada hospital career talk dan reflection interactive discussion. Dan tujuannya ini untuk mahasiswa program studi manajemen perhotelan angkatan 2024 ke atas. Next. Dan yang ketiga itu ada future mind. Di sini saya akan dikoordinasikan oleh Departemen Pengembangan Wawasan dan Penalaran yang diadakan pada Oktober 2026 dengan tema Think Ahead Start Today. Nah, dari sini tujuannya itu untuk mahasiswa agar lebih mengenal pengembangan diri mereka untuk 4 tahun ke depan, apa yang mereka ingin rencanakan, keterampilan yang perlu dipersiapkan dari awal untuk menjunjung karir di masa depan. Dan sistemnya ini dilakukan selama 1 hari, terdiri dari beberapa pelajaran dan pengembangan diri dengan rinci sebagai berikut. Ada sesi pertama itu ada Industry Insight Seminar, yang pertama itu AI for Smart Learning Workshop, sesi kedua ada Essential Student Skill Session, yang keempat ada Student Development Roadmap, dan yang kelima itu ada Interactive Discussion and Question Answer. Dan tujuannya ini untuk mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen intake 2026 ke atas. Selanjutnya ada workscape. Di sini akan dikoordinasikan oleh Departemen Hubungan Internal pada tahun November 2026 dan November 2027. Deskripsinya di sini saya akan program ini mengembangkan soft skill para mahasiswa baru untuk melatih mahasiswa melalui simulasi studi kasus kerja guna meningkatkan kemampuan komunikasi, leadership, problem solving, dan profesionalisme dalam situasi nyata. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari secara onsite. Untuk pertama itu untuk build your foundation. Di sini ada professional communication workshop, leadership, public speaking challenge, team building activities, dan day 2 itu ada real world simulation. Di sini terdiri dari business case dan study challenge, problem solving simulation, professional elevate workshop, reflection feedback, dan certification awarding. Next, untuk program kerja saya yang kelima ini ada Bootpreneur. Di sini ada divisi yang mengkoordinasikan oleh Departemen Hubungan Eksternal pada tahun Februari 2027. Nah, di sini Bootpreneur ini berguna untuk program pengembangan mahasiswa kewirausahaan untuk memberikan mahasiswa pengalaman langsung dari membangun, mengelola, dan mempresentasikan bisnis melalui pembelajaran dan simulasi usaha nyata. Dan tujuannya untuk memberikan pengalaman nyata dalam proses membangun dan menjalankan bisnis sejak tahap hingga eksekusi. Dan di sini open for public juga, dan juga mahasiswa-mahasiswi UPH Medan dengan sistem kegiatan dengan 2 hari secara on-site. Yang pertama itu ada Entrepreneur Foundation, yang yaitu Entrepreneur Insight Seminar, Business Model Workshop, Idea Development Session, and di hari kedua itu ada Business Execution and Preaching, Startup Preparation, Mini Business Simulation Selling, Pitching and Evaluation, Awarding, dan Closing Ceremony. Selanjutnya ada SALT. Di sini kepanjangannya ada Sharing and Learning Together, dan dibawakan oleh Badan Pengurus Harian di tahun 2007 bulan Mei. Di sini programnya itu untuk mengklarifikasikan atau kaderisasi pada
pengurus PSM yang bertujuan untuk membekali mahasiswa program studi manajemen untuk kepemimpinan serta kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab di lingkungan himpunan. Program ini menjadi proses pembentukan karakter, kepemimpinan, kedisiplinan, dan kemampuan sebelum memasuki masa kepengurusan. Nah, di sini sistem kegiatannya saya akan melakukannya secara onsite selama 2 hari. Yang pertama itu ada pengenalan PSM dan struktur organisasi. Yang seleksi ada asesmen calon pengurus, team building, and sharing session. Di Juni itu ada presentasi hasil assessment, evaluasi, dan penilaian beserta feedback, refleksi, dan penutupan. Next. Sekian dari pemaparan visi misi saya. Saya harap bisa membantu teman-teman untuk memahaminya. Terima kasih. Kepada capres 02 masih ada waktu yang tersisa. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Capres 02 dipersilakan untuk duduk kembali. Luar biasa pemaparan visi misi serta program kerja unggulan dari masing-masing calon presiden. Berikutnya kita akan masuki segmen 2, yaitu pertanyaan panelis. Dalam segmen ini, masing-masing panelis akan mengajukan pertanyaan dan calon presiden diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Panelis kemudian dapat meminta klarifikasi, menyanggah, atau bahkan memberikan pertanyaan tambahan kepada capres. Capres akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab kembali balasan dari panelis. Sebelum kita mulai segmen kedua ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga panelis hari ini. Panelis 1, Bapak Dr. Alfonsius, SE, MSI, CSMA. Beliau merupakan Kepala Program Studi Manajemen. Panelis 2, Saudara Jerivan Arsy sebagai perwakilan dari Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2025-2026. Saudara Jerivan Arsy merupakan Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2025-2026. Head of Coordinator 1, Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi periode 2024-2025. Panelis 3, Saudari Valencia Chandra sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen 2025-2026. Saudari Valencia Chandra merupakan Presiden of Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2025-2026, Vice Koordinator Badminton Club 2025-2026. Langsung saja kita mulai segmen ini dengan Capres 01 Yolanda Maria Hutauruk. Kami persilakan panelis 1 Bapak Dr. Alfonsius untuk mengajukan pertanyaan. Selamat siang tentang semua banyak dari semua program kerja yang sudah dijelaskan tadi. Saya kira menurut Yolanda program kerja mana yang merupakan unggulan yang bisa menjawab visi misi yang telah ditetapkan, jelaskan alasan dan strategi pelaksanaannya. Baik, Capres 01, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Terima kasih. Baik, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk program kerja yang sangat saya andalkan nantinya ada The Management Mastership. Kenapa saya memilih itu? Karena di situ saya bisa melihat bahwa setiap potensi dari anak-anak hospitality nantinya bisa dikembangkan dan bisa berkolaborasi langsung dengan mahasiswa manajemen nantinya untuk memulai bisnis wirausaha mereka seperti membangun bisnis kecil yang berbentuk menjual makanan dan lainnya, dan itu nantinya melalui program kerja itu mereka bukan hanya berkompetisi saja, tapi di situ nanti diminta untuk melihat bahwa mana yang layak dijual dan apa potensi jualnya. Nah, nantinya itu akan berkolaborasi langsung dengan mahasiswa manajemen tentang bagaimana strategi bisnis mereka dan bagaimana mereka merealisasikan. Baik, kepada Bapak Dr. Alfonsius, apakah ada tanggapan atau respon dari jawaban yang telah diberikan Capres 01? Oke, untuk kegiatan tersebut itu hanya menjual yang sudah orang lain punya atau membuat sendiri. Dan yang kedua, bagaimana memastikan bahwasannya kegiatan tersebut tidak hanya terlaksana, tapi bisa memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi mahasiswa. Kepada Capres 01, apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Baik, waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Izinkan saya menjawab.
Untuk proker ini, bagaimana cara saya untuk tidak hanya membuat itu berjalan saja. Jadi nantinya ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi setelah melakukan kompetisi itu, mereka akan mendapatkan mereka akan mendapatkan sebuah wadah dari himpunan nantinya yang akan membantu mereka untuk mengekspan lagi, seperti membantu mereka mempromosikan produk mereka itu dari platform Instagram himpunan mahasiswa Global Study Management. Dan untuk nantinya kami akan memberikan dukungan seperti kalau misalnya seperti ada kegiatan dari BEM, kami akan memberikan mereka seperti booth dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya kami persilakan panelis 2, pengurus Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2025-2026, Saudara Jerifan Arsy untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 01. Ya, halo Yolanda. Terima kasih atas pemaparannya. Nah, dari pemaparan kamu ada sesuatu yang sangat membuat aku tertarik, yaitu kata-kata global. Nah, aku senang kamu itu berpikir gak sebatas di lingkup kampus saja, tapi kamu berpikir ingin mengembangkan mahasiswa itu di tingkat global. Nah, tapi yang perlu aku pertanyakan adalah bagaimana rencana kamu bisa memastikan bahwa tujuanmu ini untuk memastikan mahasiswa itu mencapai tingkat global. Berwawasan global itu, rencana kamu itu seperti apa? Itu yang ingin aku tanyakan. Terima kasih. Baik, Capres 01, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Baik, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Bagaimana cara saya memastikan bahwa mereka itu memiliki mindset global? Jadi mindset global yang saya maksud itu bukan hanya bagaimana mereka kerja nantinya di lapangan, tapi bagaimana mereka bisa mengikuti tren bisnis lainnya, dan mereka bisa mengadaptasikan itu dan mengubahnya menjadi arah yang lebih positif. Jadi dengan program kerja yang saya lakukan, saya memberikan wadah, dan saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mengekspan pemikiran mereka atau apapun itu, ataupun nanti tren-tren yang masuk ke Indonesia, mereka adaptasikan, mereka lakukan, dan HMPSM di sana berperan sebagai pendorong mereka untuk memberikan wawasan dan dukungan bagi mereka agar mereka bisa mengekspan itu. Baik, kepada Saudara Jerifan Arsy, apakah ada tanggapan atau respon dari jawaban yang telah diberikan Capres 01? Ya, baik. Nah, tapi di lapangan saya mendapatkan bahwa kenyataannya adalah di lingkup kampus kita itu pastinya tidak bisa kita pungkiri terdapat sumber daya yang terbatas. Dan kalau kita berbicara global, tentu saja tidak cukup hanya sekedar mengetahui. Kita juga harus berinteraksi. Dan pastinya dalam interaksi itu melibatkan banyak pihak eksternal. Dan apabila terjadi bahwa kita mungkin tidak bisa sebanyak itu interaksinya dengan pihak luar atau eksternal, dan mungkin saja dari pihak eksternal juga belum tentu ingin menerima proposal kita atau kegiatan kita. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa mahasiswa itu tetap bisa berwawasan global dengan segala keterbatasan yang kita punya di sini? Terima kasih. Kepada Capres 01, apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Baik, waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya memastikan untuk nantinya bagaimana itu tidak terbatas dengan kondisi kita yang cukup terbatas, kita akan memanfaatkan social media platform, tapi kita melakukannya itu bukan hanya sekedar memberikan polling atau lainnya, tapi kita juga berusaha untuk reach out mereka, bagaimana, apakah ada keperluan yang mereka butuhkan dan lainnya. Dan jika suatu saat nanti ada penolakan dari pihak eksternal, kami akan mencari solusi yang lainnya. Jadi kami tidak hanya berpacu pada satu pihak eksternal, tapi kami harus mempunyai plan B dan lainnya. Dan itu akan kami usahakan untuk terus mendapatkan peluang nantinya, bukan hanya mencoba dan gagal, tapi kami pasti mencari cara lain, yaitu dengan cara melakukan deep research ke yang lainnya, atau kami bertanya kepada pihak kampus lain bagaimana cara kalian bisa mendapatkan kerjasama dengan pihak-pihak menawarkan seperti itu. Berikutnya kami persilakan panelis 3, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2025-2026,
Saudari Valencia Chandra untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 01. Halo Yolanda, saya cukup suka dengan visi misi yang Yolanda paparkan. Nah, saya tertarik di core. Salah satunya itu optimization ya. In other means memaksimalkan sumber daya organisasi secara efisien. Nah, jika melihat dari timeline-nya Yolanda, terdapat pemupukan kolaborasi antara Hubin sama Hospitality Club. Ya, di mana Market Insight di Januari, Cinebis di Maret, dan Poise di Mei. Nah, bagaimana Yolanda mengelola workload internal pengurus agar tidak ada kejenuhan atau burnout? Soalnya kan dari masing-masing anggota juga punya kuliah, tugas kuliah maupun ujian. Nah, how Yolanda bisa make sure itu gak burn out dan quality yang di-deliver, quality eksekusi program itu tetap maksimal. Baik, Capres 01, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Wah, baik, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa tidak adanya overload atau kejenuhan di dalam satu pihak? Jadi yang pertama saya pastikan bahwa semua komunikasi itu terjalan dengan baik dengan melakukan evaluasi yang benar-benar baik. Jadi jika sudah terjadi satu program kerja dan mendapatkan ketidaksesuaian, sangat diusahakan untuk dievaluasi dan diperbaiki nantinya. Dan menurut saya evaluasi itu bukan hanya sekedar mendengarkan atau menyalahkan satu pihak dan satu sisi lainnya, tapi gimana juga cara kita mengapresiasi dari setiap pihak itu agar mereka tahu bahwa pekerjaan itu bukan hanya dikerjakan sesuai dengan tuntutan mereka saja, tapi dengan gimana cara mereka melayani dan mereka rela meluangkan waktunya nantinya ke depan. Jadi menurut saya evaluasi bukan hanya satu titik saja, kita juga harus bisa mengapresiasi mereka. Nah, bagaimana cara saya memastikan bahwa tidak ada konflik di antara internal saya dan nantinya Hospitality Club? Karena saya juga pasti memastikan bahwa apakah mereka bisa atau mereka ada keberatan jika berkolaborasi dengan kami. Dan kalaupun ada, saya pasti memastikan apa jawaban dari mereka. Misalnya mereka tidak bisa karena ada waktu tertentu yang membuat mereka berhalangan. Saya pasti menanyakan apakah ini bisa diundur ataukah ada beberapa dari kalian yang ingin tetap menjalankan proker ini, tapi ada beberapa batasan waktu dan lainnya. Kami akan bertanya kepada mereka apakah mereka bekerja di balik layar atau hal lainnya. Yang pasti komunikasi itu nomor pertama, dan selanjutnya evaluasi itu sangat penting. Baik, kepada Saudari Valencia Chandra, apakah ada tanggapan atau respon dari jawaban yang telah diberikan Capres 01? Tidak ada, sudah cukup. Baik, Capres 01. Luar biasa sekali tadi kita saksikan sesi tanya jawab panelis oleh Capres 01 Yolanda Mariam Hutauruk. Kita akan melanjutkan dengan Capres 02. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan dengan Capres 02 yang tentunya tidak kalah luar biasanya, Enola Teresia. Langsung saja kami persilakan panelis 1, Bapak Dr. Alfonsius untuk mengajukan pertanyaannya. Menurut Enola dari program kerja yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira program kerja mana yang merupakan unggulan dan bisa menjawab misi-misi yang telah ditetapkan, jelaskan alasan dan strategi pelaksanaan. Terima kasih Pak buat buat program yang saya unggulkan itu adalah Vision karena bisa kita lihat di beberapa kasus ya selama perkuliahan ini banyak sekali mahasiswa yang di akhir penghujung semesternya dia tidak tahu mau kemana atau bisa dibilang nganggur. Jadi di awal semester ini kita sudah mempersiapkan gimana caranya supaya mahasiswa baru itu bisa fokus gimana caranya supaya tahu gimana alurnya ke depannya, gimana tesnya gimana diatur melalui seminar dan juga workshop, dan juga mungkin di kegiatannya di seminar tersebut kita bisa mengajarkan mengenai penggunaan AI supaya para mahasiswa tidak
hanya menggunakan AI, salin lalu kopas lalu paste, dan kita bisa memberitakannya melalui dosen ataupun alumni persahabatan. Menurut saya itu. Baik, kepada Bapak Dr. Alfonsius, apakah ada tanggapan atau respon dari jawaban yang telah diberikan Capres 02? Ya, melanjutkan. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap program kerja yang sudah dicanangkan tadi tidak hanya terlaksana tapi juga memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi mahasiswa? Untuk programnya, mungkin saya akan membuat seminarnya yang seperti saya bilang tadi, dari seminar, lalu workshopnya juga dimulai dari bulan September, dan dikasih tahu ke para mahasiswa gimana caranya supaya bisa mengatur roadmap ataupun gimana cara dia mengatur manajemen waktunya supaya bisa lebih mengerti apa tujuannya kuliahnya, apa tujuannya biar supaya tidak burn out juga, dan dampaknya mungkin saya harapkan di para mahasiswa baru bisa merealisasikan dengan dari program seminar dan juga workshop. Maksudnya itu sih Pak. Selanjutnya, kami persilakan panelis 2, pengurus Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2025-2026, Saudara Jerivan Arsy, untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 02. Baik, ya, saya juga cukup tertarik tentang AI, dan mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Alfonsius. Nah, Anda mengatakan bahwa program unggulan Anda adalah Future Mind, yang dimana membahas AI. Nah, acara ini kalau saya baca hanya 1 hari, yang merupakan gabungan seminar dan workshop. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda memastikan bahwa program kerja ini bukan hanya sekedar membahas AI, tetapi AI yang relevan untuk mahasiswa-mahasiswi manajemen? Dan bagaimana Anda memastikan bahwa 1 hari ini tidak hanya berakhir di 1 hari itu saja, tetapi merupakan sesuatu yang sustainable? Maka pengetahuan itu bisa dibawa oleh mahasiswa-mahasiswi sampai nanti mereka akan keluar dari kampus ini dan terjun ke dunia kerja. Berarti pertanyaan saya ada 2. Bagaimana acara ini bisa relevan khususnya untuk mahasiswa manajemen? Dan bagaimana ini sustainable sampai nanti mereka terjun ke dunia kerja? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi kan program saya kan ada seminar juga workshop. Ini programnya cuma 1 hari. Mungkin misalnya saya sudah menjadi presiden, saya akan menambahkan waktunya lagi. Misalnya kayak sebulan sekali untuk mengumpulkan para jurusan manajemen juga manajemen perhotelan untuk mengaplikasikan AI seperti digital marketing ataupun contoh-contoh yang lain seperti skill-skill lain dalam mengaplikasikan AI itu supaya tidak hanya digunakan asal copy paste saja ataupun diperbudak oleh AI, tapi bisa bagaimana caranya menggunakan AI itu bisa lebih terrealisasikan. Dan menurut saya untuk program kerja ini saya rasa memang wajib dilakukan selama sebulan sekali kalau misalnya saya terpilih menjadi presiden. Baik, kepada Saudara Jerivan Arsy, apakah ada tanggapan atau respon dari jawaban yang telah diberikan Capres 02? Baik, mungkin pertanyaan yang sedikit berbeda. Seringkali saya mengikuti orasi itu, Capres itu terlalu berfokus kepada program kerja. Yang pastinya kita tahu bahwa program kerja itu memang penting. Namun dalam organisasi program kerja bukanlah segalanya. Jadi kalau sekarang saya misalkan program kerja Anda semua mungkin kita anggap tidak ada. Bagaimana Anda tetap memberikan dampak kepada mahasiswa-mahasiswi di luar dari program kerja tersebut? Terima kasih. Kepada Capres 02, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Terima kasih. Gimana caranya supaya saya bisa merealisasikan program kerja, misalnya program kerja itu tidak ada? Menurut saya akan mengajak para mahasiswa seperti manajemen ataupun manajemen perhotelan untuk secara berkelompok, misalnya selama seminggu sekali untuk berkolaborasi gimana caranya supaya solid ataupun bisa mengikuti suatu
proker ataupun pelaksanaan kegiatan program kerja itu supaya bisa direalisasikan dengan baik. Berikutnya kami persilakan panelis 3, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2025-2026, Saudari Valencia Chandra untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 02. Halo Enola. Tadi dari pemaparan program kerja yang Enola sudah rancang, saya cukup tertarik sama yang namanya program HOS. Nah, kalau nggak salah itu dirancang khusus untuk mahasiswa manajemen perhotelan. Nah, kira-kira gimana strateginya Enola agar mahasiswa dari manajemen umum juga mendapatkan kesempatan untuk eksplorasi industri yang dimana berkaitan sama visi misinya Enola, explore ya, dan peluang karir profesional yang setara di bidang korporat. Nah, gimana strateginya Enola untuk dari bukan hanya hospitality yang mendapatkan kesempatan, tapi juga dari program studi manajemen? Terima kasih buat pertanyaannya. Menurut saya caranya dengan mengajak juga para manajemen studi program manajemen di bidang hal lain seperti di bagian digital marketing, tetapi digital marketing dibuat lagi workshop ataupun workshop dan juga program lain yang bisa relevan dengan hospitality, dan mungkin dari manajemen juga bisa mengikuti alur dari hospital manajemen, seperti mengikuti turnya juga. Baik, kepada Saudari Valencia Chandra, apakah ada tanggapan atau respon dari jawaban yang diberikan Capres 02? Saya sudah cukup. Terima kasih Capres 02, dipersilakan duduk. Terima kasih kepada calon presiden atas jawaban-jawaban luar biasa yang telah diberikan pada segmen ini. Berikutnya, kita akan masuki segmen 3, pertanyaan calon presiden. Debat akan dilakukan dalam 2 putaran sesuai dengan kartu yang diundi oleh panelis 1. Kartu yang diundi akan berisi urutan debat calon presiden. Untuk itu, kami persilakan panelis 1, Bapak Dr. Alfonsius, untuk menarik satu kartu yang telah disediakan oleh panitia dan memperlihatkannya ke arah kamera. Baik, saya telah menerima kartu yang telah ditarik oleh panelis 1, Bapak Dr. Alfonsius. Berikut adalah alur debat Capres Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen yang akan dimulai dengan Capres 01 akan bertanya kepada Capres 02. Kemudian Capres 02 akan bertanya kepada Capres 01. Saya ulangi, Capres 01 akan bertanya kepada Capres 02, kemudian Capres 02 akan bertanya kepada Capres 01. Berikut saya bacakan alur debat di segmen ini. Capres penanya diberikan waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan dan Capres penjawab diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Capres penanya kemudian dapat meminta klarifikasi, menyanggah atau memberikan pertanyaan tambahan kepada Capres penjawab. Capres penjawab diberikan waktu 1 menit untuk menjawab kembali balasan dari Capres penanya. Kepada Capres 01, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 02. Baik. Pertanyaan dari saya kepada Capres 02. Jika nantinya di satu organisasi ada konflik yang terjadi di antara internal dengan eksternal lainnya, mungkin bukan cuma di eksternal aja, tapi di internalnya sendiri terdapat perpecahan. Nah, bagaimana cara kamu sebagai calon presiden itu merangkul mereka agar menjadi satu lagi dan bisa menjadi lebih solid lagi? Sekian pertanyaan saya. Capres 02, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Cukup jelas. Baik, Capres 02, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, sebagai calon presiden,
kesalahan ataupun ada masalah di antara departemen atau divisi antar divisi, mungkin saya akan menanyakan pada divisi, misalnya divisi internal ataupun divisi eksternal yang sedang mengalami konflik tersebut, ada di bagian komunikasi mana yang salah ataupun kurang dikomunikasikan, akan saya cari tahu dulu apa masalahnya ataupun penyebabnya, dan saya akan memberikan usulan ataupun argumen supaya ada titik tengahnya untuk memperbaiki masalah dari departemen divisi internal maupun eksternal. Baik, kepada Capres 01, apakah ada respon atau tanggapan terhadap jawaban Capres 02? Tidak ada. Baik. Kepada Capres 02, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 01. Dalam program kerja ini kan terkadang kan presiden ataupun dalam program kerja kan biasanya kan ada keterbatasan antara sumber daya manajemen ataupun keuangan. Nah, kamu kalau misalnya sebagai presiden, gimana cara mengatasi keterbatasan antara sumber daya manusia ataupun manajemen ataupun keuangan tersebut? Manajemen waktu ataupun keuangan tersebut. Capres 01, apakah sudah mengerti pertanyaannya? Sudah. Baik, kepada Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Anda. Bagaimana cara saya mengatasi keterbatasan nanti? Yang pertama, saya pasti akan mengajak untuk mengevaluasi nantinya apakah ada program yang harus tidak dilaksanakan atau dilanjutkan, tapi menggunakan plan B. Nah, cara saya mengatur itu nantinya ke depan adalah dengan cara mengurutkan dari prioritas mana yang paling penting. Misalnya, jika ada beberapa program yang bertabrakan dan itu berkolaborasi, saya pasti bertanya dengan pihak yang akan nantinya akan dikolaborasikan, apakah mereka keberatan jika ini diundur. Nah, intinya komunikasi itu menurut saya adalah kunci pertamanya, karena jika tidak ada komunikasi cukup berat untuk dilakukan. Baik, kepada Capres 02, apakah ada respon atau tanggapan terhadap jawaban dari Capres 01? Terima kasih. Jawaban dari Capres 01 dan Capres 02 mengakhiri segmen kita. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tidak terasa, kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu pertanyaan forum, di mana dalam segmen ini, Capres akan menjawab aspirasi yang disampaikan. Segmen ini akan dibagi menjadi 4 putaran. Pada putaran 1, kedua Capres akan memberikan jawaban atas suatu aspirasi yang sama. Pada putaran 2, masing-masing Capres akan menjawab pertanyaan berdasarkan undian. Pada putaran 3, Capres akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kolega mereka, yaitu pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2026-2027. Pada putaran 4 atau terakhir, Capres akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh forum. Untuk itu, apabila hadirin yang terhormat ingin bertanya kepada Capres 01 dan Capres 02, dapat mempersiapkan terlebih dahulu, dan nanti akan saya persilakan untuk bertanya pada putaran keempat. Langsung saja kita memulai segmen keempat dengan putaran 1. Demi keadilan, maka urutan menjawab akan ditentukan melalui undian dengan memilih salah satu kartu yang akan dibawakan oleh panitia. Kepada Capres 01, silakan memilih salah satu kartu. Kepada Capres 02, silakan memilih salah satu kartu yang secara otomatis mendapatkan kartu yang terakhir. Kedua Capres dipersilakan untuk mengembalikan kartu kepada panitia. Maka kita akan memulai putaran 1 dengan urutan Capres 01 dan ditutup oleh Capres 02. Pertanyaannya adalah, sebagai Ketua HMPSM, Anda akan memimpin pengurus dengan latar belakang karakter dan kesibukan akademik yang berbeda-beda. Bagaimana gaya kepemimpinan Anda dalam menghadapi pengurus yang mengalami penurunan motivasi atau demotivasi?
atau konflik internal agar tidak mengganggu kinerja organisasi. Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Sebagai Ketua HMPSM, Anda akan memimpin Sebagai Ketua HMPSM, Anda akan memimpin pengurus dengan latar belakang karakter dan kesibukan akademik yang berbeda-beda. Bagaimana gaya kepemimpinan Anda dapat menghadapi pengurus yang mengalami penurunan motivasi atau demotivasi atau konflik internal agar tidak mengganggu kinerja? Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Capres 01 dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, bagaimana cara saya mendorong nantinya setiap anggota organisasi untuk bisa memiliki motivasi yang lebih baik lagi jika mereka mengalami penurunan? Yang pertama, pastinya dengan cara berkomunikasi. Nah, apakah mereka mempunyai konflik dengan jam kerja mereka atau dengan yang lainnya? Nah, dengan cara itu saya akan menanyakan kepada setiap departemen apakah mereka mengalami gangguan akibat ketidakadanya peran dia. Nah, yang pertama, komunikasi dengan HOD-nya, atau jikapun itu HOD, saya akan mengajak semuanya untuk semua berkumpul dan berkomunikasi. Tapi menurut saya komunikasi itu penting. Tapi di atas itu semua harus bisa merasakan pengertian. Nah, saya percaya bahwa setiap anggota organisasi nantinya itu memiliki potensi yang nyata. Tetapi kembali lagi kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi menurut saya kita itu seperti satu tubuh. Organisasi itu harus berjalan seperti satu tubuh, yaitu memiliki kepala, memiliki tangan, kaki, dan lainnya agar bisa berjalan bersama-sama. Jadi saya berusaha untuk merangkul mereka semua dan bertanya apakah mereka mengalami kesulitan selama menjalani di organisasi, atau ada hal yang perlu dikomunikasikan supaya semua tim itu bisa mengerti apa kendala yang nantinya menjadi tantangan bagi semua tim. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Capres 01. Selanjutnya akan dijawab oleh Capres 02. Capres 02 disilakan untuk berdiri. Saya akan bacakan kembali pertanyaannya, yaitu sebagai Ketua HMPSM, Anda akan memimpin pengurus dengan latar belakang karakter dan kesibukan akademik yang berbeda-beda. Bagaimana gaya kepemimpinan Anda dalam menghadapi pengurus yang menghadapi penurunan motivasi atau demotivasi atau konflik internal agar tidak mengganggu kinerja organisasi? Kepada Capres 02, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih. Jadi saya sebagai pemimpin, kalau ada kendala ataupun demotivasi antara departemen, saya akan bertanya dulu, berkomunikasi kepada mereka ada hal apa ataupun kendala apa yang mereka alami, ataupun kekurangan apa ataupun beban apa yang mereka alami. Kita harus dekat dulu dan komunikasikan dengan mereka apa yang mereka ada halangan ataupun masalah, kita ceritakan dulu, kita tanya dulu gimana caranya, dan kita dukung dengan suportif. Lalu gimana caranya supaya bisa kembali lagi semangat. Mungkin saya sebagai pemimpin mengapresiasikan para anggota saya terlebih dahulu setelah selesai pekerjaan ataupun setiap pekerjaan ataupun program yang sudah dilakukan, saya apresiasikan agar mereka tidak hanya bekerja untuk organisasi, tapi mereka saling kompak untuk membuat organisasi itu semakin maju. Menurut saya itu sih. Terima kasih Capres 02. Dipersilakan untuk dilakukan. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat yang beragam dari kedua capres. Selanjutnya dalam putaran 2 ini kita juga akan mengundi urutan beserta pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing capres. Untuk itu kami persilakan panitia untuk memberikan kartu undian kepada capres. Kedua capres dipersilakan untuk mengembalikan kartu kepada panitia.
Maka kita akan memulai putaran 2 dengan Capres 01 dan ditutup dengan Capres 02. Pertanyaan untuk Capres 01 adalah, sikap apatis mahasiswa terhadap kegiatan organisasi kampus seringkali menjadi tantangan besar. Bagaimana strategi komunikasi dan pendekatan Anda agar program-program yang Anda rancang tidak hanya diminati oleh segelintir mahasiswa aktif saja, tetapi juga mampu menarik minat mahasiswa yang cenderung pasif. Sekali lagi saya ulangi, sikap apatis mahasiswa terhadap kegiatan organisasi kampus seringkali menjadi tantangan besar. Bagaimana strategi komunikasi dan pendekatan Anda agar program-program yang Anda rancang tidak hanya diminati oleh segelintir mahasiswa aktif saja, tapi juga mampu menarik minat mahasiswa yang cenderung pasif. Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya memberikan mereka dukungan nantinya? Nah, nantinya saya itu bukan hanya memberikan informasi secara terbatas, tapi bagaimana cara saya merangkul dan mereach out mereka dengan cara melakukan pembagian link atau promosi itu bukan hanya sekedar general atau seperti hanya di post di Instagram saja atau hal lainnya, tapi gimana saya mereach out mereka dengan cara untuk mahasiswa-mahasiswi baru, saya meminta untuk beberapa mentoring untuk bisa men-sharekan ini ke grup-grup mentornya. Jadi mereka tidak hanya tahu HMPSM itu aja, tapi bagaimana mereka bisa tahu HMPSM ini menjadi keluarga mereka dan bagaimana kami merangkul mereka agar mereka memiliki minat yang lebih. Jadi bukan hanya mendengar saja atau mungkin mereka mengenal HMPSM itu apa, tapi tidak tahu bagaimana cara kerjanya dan apa peran HMPSM itu di kampus. Jadi menurut saya kita harus turun dan mereach out mereka juga, jangan hanya kita yang mereach out. Jangan hanya kita yang mereach out. Seperti itu. Baik, terima kasih Capres 01. Dipersilakan kembali. Selanjutnya, kita akan lanjut dengan pertanyaan yang berbeda untuk Capres 02. Saya akan membacakan pertanyaannya, yaitu, menjaga komitmen pengurus dari awal hingga akhir periode adalah tantangan terberat, terutama saat memasuki pekan ujian. Program kerja Anda berdua terlihat sangat padat dan menuntut persiapan berhari-hari. Bagaimana strategi nyata Anda agar staf atau anggota Anda nanti tidak menjadi korban burnout akibat ekspektasi program kerja Anda yang terlalu tinggi? Sekali lagi saya ulangi. Menjaga komitmen pengurus dari awal hingga akhir periode adalah tantangan terberat, terutama saat memasuki pekan ujian. Program kerja Anda berdua terlihat sangat padat dan menuntut persiapan berhari-hari. Bagaimana strategi Anda agar staf atau anggota Anda nanti tidak menjadi korban burnout akibat ekspektasi program Anda yang terlalu tinggi? Kepada Capres 02, waktu Anda 2 menit mulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih buat Anda. Saya sebagai calon presiden ketika nanti, saya pertama kali akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada anggota tim saya mengenai proker-proker yang akan saya berikan untuk 1 tahun ke depan. Saya akan ceritakan dulu gimana strateginya, alurnya, rincian acara itu gimana, dan saya akan bertanya kepada masing-masing anggota tim saya gimana mereka cara menghadapi tentang rincian kerjaan tersebut, gimana cara mereka melakukannya atau mengeksekusikannya, dan ketika mereka kurang berkenan atau tidak bisa, saya akan melontarkan pekerjaan tersebut kepada anggota tim saya yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dan bisa mengeksekusinya dengan baik. Terima kasih Capres 02, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk di putaran 3, saya ingin kembali mengingatkan untuk para hadirin yang ingin bertanya kepada salah satu capres pada putaran 4 nanti, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada panitia. Sekali lagi, saya ingin kembali mengingatkan untuk para hadirin yang ingin bertanya kepada salah satu capres pada putaran 4 nanti, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada panitia. Baik, kita akan lanjut pada putaran 3, yakni pertanyaan yang diajukan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2026-2027
yang akan ditujukan kepada kedua calon presiden, kepada para kolega pengurus himpunan mahasiswa program studi manajemen periode 2026-2027, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan. Baik. Guys, baik. Sebelum itu terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Capres. Saya mau bertanya, bagaimana Anda menyimbangkan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa maupun tanggung jawab Anda sebagai seorang presiden? Terima kasih. Baik, kepada Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi bagaimana cara saya menyelaraskan antara tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dan tanggung jawab saya sebagai presiden nanti. Nah, hal yang terutama saya lakukan adalah melakukan penyusunan jadwal saya. Jadi, walaupun saya sebagai mahasiswa aktif, saya tidak hanya mementingkan kepentingan saya sendiri nantinya, karena saya tahu untuk menjadi presiden itu bukan hal yang mudah. Itu cukup berat bagi saya untuk menjadi seorang presiden. Tapi ini bukan menjadi membuat saya semakin down atau hal lainnya. Tapi gimana cara saya nantinya bisa merangkul semua anggota organisasi. Jadi bukan hanya menyandang gelar presiden saja, tapi gimana saya itu berperan sebagai head di sana. Nah, bagaimana cara saya juga menyelaraskannya itu salah satu kelebihan dari saya adalah saya suka memanajemen, saya baik dalam hal memanajemen waktu saya. Jadi saya berusaha untuk selalu hadir dan selalu ada jika anggota-anggota saya memerlukan saya, dan bukan hanya melihat saya saja atau hadir sebagai fisik saja, tapi bagaimana saya juga membantu mereka di dalam setiap prosesnya nanti. Jadi menurut saya menjadi presiden itu bukan hanya sesuatu yang enak untuk dilihat atau sesuatu yang bagus untuk dilihat dari satu sisi, tapi bagaimana jadi seorang presiden itu harus bisa bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan dan telah dipersetujuinya dari awal. Terima kasih Capres 01. Sekarang kepada Capres 02, masih dengan pertanyaan yang sama. Waktu Anda 2 menit dihitung dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, saya sebagai presiden nantinya jika terpilih, mungkin saya akan memanage waktu saya dengan baik antara organisasi dan juga universitas ataupun kampus. Ya, saya akan meminimalisir pekerjaan saya yang kurang berkenan ataupun yang tidak terlalu penting akan saya sampingkan terlebih dahulu, dan saya akan melaksanakan pekerjaan ataupun prospek ataupun program kerja yang akan mendekati deadline ataupun program kerja yang akan dilaksanakan di MPSM. Itu pertama itu akan saya lakukan terlebih dahulu, dan mungkin selanjutnya akan saya kerjakan tentang program saya rasa cukup. Baik, terima kasih Capres 02. Selanjutnya, kita akan memasuki putaran 4 dari segmen 4, yakni forum pertanyaan terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya mempersilakan para hadirin yang ingin bertanya kepada Capres 01, Yolanda Mariam Hutauruk, untuk mengangkat tangan agar panitia dapat memberikan mic kepada Anda. Baik, kami persilakan hadirin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bertanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ciliarsen dari jurusan manajemen kelas 2021. Pertanyaan saya, kalau di tengah periode ternyata ada program yang gagal berjalan, apa indikator Anda untuk memutuskan, mempertahankan atau menghentikannya? Pada Capres 01, pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah. Baik, pada Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Bagaimana indikator saya nantinya jika proker itu wajib berjalan atau tidak? Yang pastinya di setiap proker itu saya menyiapkan plan B-nya. Jadi bukan hanya berpatok pada satu titik saja, tapi saya juga melihat dan mengevaluasi apakah proker ini berdampak positif nantinya atau mencapai target peserta kami dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa nantinya. Nah, indikator saya adalah dengan mendiskusikan dan membaca langsung dan mengevaluasi secara langsung apakah nantinya ini wajib dijalankan atau tidak dan mengurutkan secara skala prioritas apakah ini perlu dan apakah ini relevan untuk nantinya dijalankan. Dan jika tidak, saya akan melakukan tindakan yang lainnya seperti plan B. Jika ada satu proker yang misalnya tidak cocok, antara itu dibatalkan atau tetap dijalankan, tapi mengubah isinya seperti itu. Terima kasih Capres 01. Persilakan untuk duduk kembali. Berikutnya saya persilakan para hadirin yang ingin bertanya kepada Capres 02 Enola Teresia untuk mengangkat tangan agar panitia dapat memberikan mic kepada Anda. Kami persilakan hadirin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bertanya. Perkenalkan, nama saya Angela Jessica Sinarimpun. Ingin bertanya, apa kelemahan terbesar Anda sebagai calon ketua dan bagaimana Anda mengatasinya? Kepada Capres 02, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik. Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih buat pertanyaannya. Menurut saya, dari sisi kelemahan saya, pasti setiap manusia ada sisi kelemahannya, dan dari saya sendiri, terkadang saya masih takut untuk mencoba hal baru, tetapi saya akan meminimalisir rasa takut tersebut untuk selalu mencoba hal tersebut agar kesempatan yang baik itu bisa saya laksanakan, dan juga saya akan selalu memperkuat atau mempertegas agar ketakutan saya itu bisa terminimalisir. Saya rasa cukup. Terima kasih. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan yang mengakhiri segmen pertanyaan forum. Sebelum kita mengakhiri segmen 4 ini, kita mempersilakan Ketua Calon Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen 2026-2027 untuk memberikan pesan-pesan penutup. Dari Capres 01, waktu Anda 30 detik untuk menyampaikan pesan-pesan Anda dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Capres 01 boleh langsung terpilih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada setiap panitia dan setiap Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini dan memberikan waktu dan kesempatan untuk saya untuk bisa berkembang. Nantinya saya di sini berjanji untuk menjadi presiden itu bukan hanya sekedar nama atau hal lainnya, tapi saya berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk bisa membimbing dan bisa mengangkat setiap potensi yang ada dari Capres 01, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan Capres 02, masih sama, waktu Anda 30 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih buat para hadirin, terutama para panelis dan juga Bapak dan Ibu guru dosen serta juga audiens yang telah hadir baik untuk berapply. Terima kasih atas kesempatannya untuk datang. Saya berharap di orasi ini visi misi saya bisa menjadi tonggak untuk pemilihan di KPU tersebut. Saya harap dengan adanya visi misi saya itu bisa terrealisasikan dengan baik. Baik, Capres 02. Baik, Capres 02, waktu Anda telah habis, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Sekarang, kedua capres telah dipersilakan untuk meninggalkan area debat. Dengan demikian, saya kembalikan kepada pembawa acara pada hari ini untuk melanjutkan acara orasi debat visi misi dan program kerja calon Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2026-2027. Saya Michelle, pamit undur diri. Terima kasih kepada Saudari Mitchell yang sudah memoderatori orasi debat visi misi dan program kerja calon Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2026 dan 2027. Juga kepada kedua capres yang sudah memberikan yang terbaik dalam presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Hadirin sekalian, dengan ini kita sudah sampai di akhir orasi dan debat visi misi calon Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen 2026-2027. Maaf. Sehingga dengan ini juga voting dan pemungutan suara resmi telah dibuka. Para hadirin boleh menggunakan hak suara masing-masing dengan mengunjungi Instagram @hmpsm.uphmedan dan mengeklik link yang ada di postingan Instagram @hmpsm.uphmedan. Hadirin boleh langsung mengikuti Instagram HMPSM karena nantinya akan ada pemberitahuan selama periode voting berlangsung. Masa atau periode voting untuk Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen periode 2026-2027 akan berlangsung mulai hari ini, Kamis 9 Juli 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 12 Juli 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap mengenai penggunaan hak suara, hadirin boleh menyaksikan salah satu video pada Instagram KPU UPH Medan Kampus untuk menjelaskan proses dan tata cara voting. Hadirin juga kami undang untuk mengikuti announcement dan closing ceremony yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui postingan Instagram @hmpsm.uphmedan. Untuk mengakhiri rangkaian debat hari ini, maka kami mempersilakan Ibu Elizabeth Marlina Sari Lintong, SSOS M4, selaku pembina dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Miss Elizabeth, kami persilakan. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat beracara kita di sini hari ini ya. Nggak terasa sudah 1 tahun. Mungkin sebelumnya Miss ingin nyapa dulu ya, yang saya hormati Pak Alfonsius selaku Kaprodi Manajemen, kemudian rekan-rekan panitia penyelenggara ya yang udah hadir pada hari ini. Miss lihat ada beberapa sepertinya yang masih belum hadir ya, tapi nggak apa-apa, mewakili saja. Kemudian jajaran KPU HMPSM, kemudian para calon presiden HMPSM, dan kemudian seluruh kita yang hadir pada hari ini. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur ya kepada Tuhan karena seluruh rangkaian kegiatan orasi yang sudah dilakukan dari persiapan hingga hari ini bisa berlangsung dengan baik. Miss secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh panitia teman-teman HMPSM tahun 2526 ya yang sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab selama 1 tahun. Apresiasi juga ingin disampaikan kepada setiap calon presiden HMPSM. Ada teman-teman kita di sini ya, balon HMPSM yang telah menunjukkan keberanian untuk boleh melangkah, untuk boleh menantang diri sendiri gitu ya, untuk menyampaikan gagasan dan kesediaannya untuk melayani di organisasi kita. Nah,
Cuman Miss mau ingatkan, kepemimpinan itu bukan sesuatu yang sifatnya kita ingin dikenal atau supaya orang bisa melihat siapa kita gitu, tapi tentang siapa yang bersedia melayani dengan setulus hati. Seperti itu ya. Nah, apapun hasil pemilihan nanti, percaya kalau Tuhan punya rencana yang terbaik buat teman-teman yang terpilih. Bagi setiap pribadi yang terpilih, mohon setiap amanah yang sudah dipegang dan diemban itu dapat dilakukan dengan penuh kerendahan hati, gitu ya. Nah, bagi yang belum terpilih, tapi juga pasti akan menjadi bagian dari keluarga besar HMPSM 2627, ya, Miss berharap jangan berhenti berkarya, karena kesempatan itu, kesempatan melayani tidak dibatasi oleh sebuah jabatan. Sehingga kepada teman-teman mahasiswa juga Miss ingin mengajak semua kita di sini untuk menjaga proses demokrasi ini dengan dewasa, gitu ya. Memilih berdasarkan karakter, memilih berdasarkan integritas, memilih berdasarkan kemampuan dan semangat untuk melayani, bukan semata-mata karena pengen popularitas atau pengen kedekatan, gitu ya. Karena kenapa? Organisasi yang kuat itu dibangun oleh orang-orang yang mau bekerja sama, mau saling menghargai, mau saling membangun, dan yang paling penting adalah punya hati untuk melayani. Seperti itu ya. Nah, kiranya kepengurusan HMPSM yang baru nanti yang akan terpilih akan menjadi komunitas yang boleh membawa semangat, boleh membawa integritas, boleh membawa kreativitas, sehingga kehadiran HMPSM benar-benar menjadi berkat bagi mahasiswa, bagi masyarakat, bagi program studi, dan bagi orang lain di sekitar kita. Sehingga mungkin, bukan mungkin ya, selamat kepada seluruh calon yang sudah berani mengambil langkah sejauh ini, terus bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul takut akan Tuhan, rendah hati, berintegritas, dan siap pastinya untuk melayani. Ya, karena perjalanan 1 tahun ke depan, ini sudah pernah sampaikan tidak akan mudah. Yang setiap mahasiswa yang memasuki dunia organisasi pasti harus punya kemampuan untuk membagi waktu antara kegiatan akademik dan non-akademik. Sehingga itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, sama sekali tidak mudah. Dan itu sudah dialami oleh teman-teman kakak-kakak senior yang sudah duluan merasakan hal itu selama 1 tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat, memberikan tuntunan, memberikan penyertaan untuk sepanjang tahun yang akan datang. Sekali lagi juga Miss mau ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini ya, kakak-kakak senior di HM 2526 yang sudah membantu Prodi selama 1 tahun. Kiranya tetap jadi berkat buat orang lain, kiranya tetap mau membimbing adik-adik yang akan melanjutkan warisan ini ya, untuk dijalankan dengan penuh amanah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Elizabeth atas patah 2 kata. Orasi dan debat visi misi ini telah dibuka dengan doa. Alangkah baiknya juga kita tutup dengan doa. Selanjutnya kami mempersilahkan Saudari Dilovani untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Saudari Dilovani kami persilakan. Baik, saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Bagi teman-teman yang punya kepercayaan lain dapat menyesuaikannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang rangkaian acara hari ini, hingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih atas penyertaan, hikmat, dan perlindunganmu kepada seluruh panitia, peserta, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami bersyukur atas setiap proses yang telah kami lalui. Saat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan serta penyertaan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada MC.
Terima kasih kepada Saudari Dilovani yang telah menuntun kita dalam doa penutup. Demikianlah acara orasi dan debat visi misi calon presiden Himpunan Program Studi Manajemen periode 2026-2027. Saya sebagai pembawa acara hari ini dan seluruh panitia KPU yang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para panelis dan juga partisipan dalam orasi debat visi misi ini. Kepada seluruh mahasiswa UPH Medan, kami ingatkan dan himbau sekali lagi untuk menggunakan hak suara Anda. Saya Filbert, pamit undur diri dan sampai jumpa di orasi dan debat visi misi Capres berikutnya. Kita dokumentasi dulu ya. Saya jangan sampai dulu,